teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Ada 4 teori yang semuanya saling memiliki kekuatan dan juga kelemahan masing-masing. Selanjutnya, kita akan masuk atau melihat bagaimana Islam itu menyebar di pulau-pulau di Nusantara. Kita lihat bahwasanya Islam itu datang, kalau dari peta tersebut, kita lihat bahwasanya Islam itu mulai datang, mulai singgah awal dari Pulau Sumatera. Kemudian menyebar ke Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, ke Pulau Sulawesi, kemudian sampai ke Pulau Maluku. Nah, di situ di daerah-daerah atau di pulau-pulau tersebut banyak bermunculan kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Nah, kerajaan-kerajaan apa saja yang ada di daerah-daerah tersebut, kita akan bahas satu persatu kerajaannya. Nah, kerajaan Islam di Nusantara itu ada beberapa yang akan Pak Haris jelaskan. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah kerajaan Aceh. Yang ketiga kerajaan Demak, yang keempat adalah kerajaan Banten, yang kelima adalah kerajaan Goa dan Talu, dan yang keenam adalah kerajaan Ternate dan Tidore. Kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan kita ambil intinya supaya kalian bisa cepat memahami dan mengingat-ingat apa aja yang ada di slide ini. Nah, kita lihat yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai. Mulai sekarang kita akan merubah yang awalnya adalah kerajaan menjadi kesultanan. Kenapa demikian? Dikarenakan kerajaan itu masih bersifat Hindu-Buddha. Sedangkan kalau dia bersifatnya Islam, maka kerajaan diganti dengan kesultanan. Sebenarnya sama saja, cuma beda pengucapan dan beda kata. Nah, Kerajaan Samudra Pasai, kita lihat. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri pada tahun 1267 Masehi. Nah, berlokasi di mana? Berlokasi di daerah Aceh atau di Provinsi Aceh. Merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Raja pertama adalah Merah Silu atau nama lainnya adalah Sultan Malik As-Saleh setelah beliau memeluk agama Islam. Yang ketiga, Raja Termasur. Nah, kerajaan Samudra Pasai atau Kesultanan Samudra Pasai ini mencapai masa kejayaan pada saat rajanya adalah Ratu Nahrasiyah. Jadi pada saat dipimpin oleh Ratu Nahrasiyah, Kesultanan Samudra Pasai ini mencapai masa kejayaan. Peninggalan-peninggalan dari kerajaan atau Kesultanan Samudra Pasai adalah makam Raja-Raja Pasai, di mana makam Raja-Raja Pasai itu di dalamnya terdapat silsilah raja, silsilah anak-anaknya sampai dia memimpin dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kemudian ini adalah peta daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai. Jadi yang diarsir berwarna lebih gelap itulah adalah daerah kekuasaannya di sepanjang atau di pesisir timur Pulau Sumatera. Nah, yang ketiga adalah Kesultanan Aceh. Kita lihat, Kesultanan Aceh ini berdiri pada 1513 Masehi. Letaknya di mana? Kurang lebih letaknya sama seperti Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Kesultanan Aceh ini berlokasi di wilayah Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam sekarang. Dan kekuasaannya hingga pesisir barat Pulau Sumatera. Nanti akan kita lihat bersama peta kekuasaan dari Kesultanan Aceh. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Muhayyad Shah. Sedangkan Raja Termasur atau raja yang membawa Kesultanan Aceh pada masa-masa kejayaan adalah Sultan Iskandar Muda.
Peninggalan-peninggalannya adalah Masjid Baitur Rahman yang ada di Aceh yang sampai sekarang masih dipakai. Nah, ini adalah peta dari daerah kekuasaan Kesultanan Aceh. Daerah yang berwarna orange tua itulah adalah daerah kekuasaan Kesultanan Aceh. Kita ke kesultanan selanjutnya yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini berdiri sekitar abad ke-15, merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa itu adalah Kesultanan Demak, di mana lokasinya adalah di Kampung Bintoro. Saat ini telah menjadi bagian dari Kota Demak di Provinsi Jawa Tengah. Raja pertamanya adalah Raden Patah, atau ada juga yang menyebutnya Raden Fatah. Kemudian raja termasyhurnya adalah Sultan Trenggono. Peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Demak adalah berupa Masjid Agung Demak dan makam Raja-Raja Demak. Ada yang menarik dari Masjid Agung Demak ini. Masjid Agung Demak ini tiang-tiang penyangganya terbuat dari serpihan-serpihan kayu atau tatal. Kalau dalam bahasa Jawa tatalnya kayu. Di mana tatal-tatal kayu itu dibuat menjadi tiang yang sampai sekarang masih bisa dilihat dan dikagumi keajaibannya. Nah, ini adalah wilayah atau peta daerah atau Kesultanan Demak. Kita lanjut ke Kesultanan Banten. Kesultanan Banten berdiri sekitar tahun 1526 Masehi. Lokasinya adalah di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Nah, raja pertama adalah Sunan Gunung Jati atau Fatahillah. Nama lainnya adalah Fatahillah atau Sunan Gunung Jati. Raja termasyhur, jadi Kesultanan Banten ini mencapai masa kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Peninggalan-peninggalannya sama, yaitu berupa Masjid Agung Banten dan makam Istana Kaibon. Sebenarnya masih banyak lagi peninggalan-peninggalannya. Pak Haris sebutkan 2 saja supaya kalian mudah mengingatnya. Nah, ini adalah daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Pusatnya ada di Provinsi Banten, tetapi wilayah kekuasaannya hingga ke Pulau Sumatera.